sungguh besar dalam hidup kami. Karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Ajar kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami berharga. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau membuat kami berharga. Thank you Jesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini firman Tuhan datang kepada kita melalui program Rise Up. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Yosua pasal yang ke-21. Yosua pasal ke-21 berfokus pada kesetiaan Allah yang sempurna dalam memenuhi janjinya dan pentingnya kita sebagai umat Tuhan untuk dapat menerima berkat-berkat itu di dalam ketaatan. Oleh karena itu saya akan bacakan satu ayat saja dari Yosua pasal 21 ayat yang ke-44. Tapi mungkin sedikit berbeda karena saya membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua ya. Saya bacakan. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Oh, tambah ayat yang selanjutnya ayat 45. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Satu hal yang luar biasa dari perikop ini, ada 2 poin utama yang hendak saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kita melihat dari ayat yang kita baca bahwa kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan menggenapi janjinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasal ini menunjukkan bagaimana Allah menepati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Semua berkat terpenuhi seperti ayat 45 tadi. Tidak ada yang gugur dari segala janji Tuhan yang diberikan. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya menjadi kenyataan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya? Sama seperti bangsa Israel di ayat sebelumnya mengalami banyak sekali penggenapan janji-janji Allah. Orang percaya juga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat menantikan dan percaya bahwa janji-janji Allah dalam Kristus Yesus digenapi dengan sempurna. Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengecewakan. Dan kita dapat selalu mempercayakan hidup kita bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Oleh karena itu miliki sikap hati bahwa Tuhan, aku mau mempercayakan hidupku kepadamu karena Engkau Allah yang setia, setia kepada janji-janjimu, menggenapi segala sesuatunya di dalam pergumulan yang aku hadapi. Aku tahu janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupanku, sehingga bisa menguatkan kita datang kepada Tuhan dengan satu iman ini. Kesetiaan Allah sangat teruji. Dia selalu ada menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam keadaan apapun. Dia ada bersama dengan kita. Yang kedua, pentingnya ketaatan umat Tuhan. Pentingnya ketaatan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa janji datang selalu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Janji kepada bangsa Israel digenapi untuk menduduki tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Harus ada ketaatan untuk berjuang, untuk melakukannya, untuk berperang. Tidak semata-mata ya janji tanpa melakukan apa-apa semua dipenuhi. No, tidak seperti itu. Tapi penggenapan janji tidak secara otomatis. Yosua 21 juga menunjukkan bahwa Israel harus melaksanakan bagian mereka dengan setia menaati perintah Tuhan. Jadi ketaatan merupakan satu syarat terhadap firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci untuk menerima seluruh warisan dari berkat yang dijanjikan. Kita tidak dapat menuntut janji tanpa menjalankan kewajiban. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan digenapi, lakukan kewajiban kita. Apa? Lakukan sesuai dengan firman Tuhan, taati firman Tuhan, senangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat di dalam segala keadaan saat kita melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka proses demi proses digenapi. Kita akan menikmati segala janji Tuhan akan kita raih pada saat kita melakukan setiap proses yang Tuhan izinkan kita jalani. Dan aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Yuk mari kita teladani. Kalau kita memiliki Allah yang setia, baiklah kita juga menjadi
menjadi orang-orang umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Setia dalam apa? Dalam pernikahan kita. Setia dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Mari kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah kita lakukan buat Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi mari kita teladani kesetiaan Kristus. Mari kita berjalan di dalam iman dengan apa? Menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Memeriksa bahwa janji yang Tuhan berikan, Tuhan, aku mau taat kepada segala perintah-Mu, sehingga aku dapat menikmati segala janji-janji Tuhan yang diberikan. Dan wujudkan dengan ucapan syukur. Bagaimana ucapan syukur itu mendorong kita untuk mengekspresikan betapa kita mengasihi Tuhan, betapa kita bersyukur kita memiliki Allah yang senantiasa memberikan janji dan memenuhi segala janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat untuk menjalani hidup ini dengan kemenangan dari Tuhan, janji Tuhan digenapi, dan kita mau meresponi Tuhan. Aku menjadi umat Tuhan yang taat akan firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Setia diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita, dan juga dalam pekerjaan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berbicara kembali kepada kami. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal di dalam segala janji-Mu. Engkau Allah yang menepatinya. Dan kami mau belajar menjadi umat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang terus setia melayani Tuhan, setia di dalam bidang kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami menjadi umat yang taat, selalu mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Kami berkata ya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dan meresponinya dengan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yosua 21. Kota-kota orang Lewi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isahar, dari suku Asher, dari suku Naftali dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron, Arba inilah bapa suku Enak, di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun, diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya.
4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anah dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10, dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestra dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isahar, Kishon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Enganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh, di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamotdor dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh, di Gilead, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Heshbon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.